Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi pemirsa dalam acara kesayangan kita yaitu Berita Islami Masa Kini. Bersama saya Zaskia Meka dan saya Syahrul Gunawan. Agak beda hari ini, lebih muda, lebih ABG ya dengan kacamata barunya. Biar ini aja, mumpung matching sama bajunya. Ya baik pemirsa, untuk pembahasan kita yang pertama ini kita akan membahas, pernah dengar yang namanya Dewi Fortuna? Oh iya, ada yang bilang, aduh kayaknya Dewi Fortuna belum berpihak kepadaku. Misalnya iya, ada yang gitu. Emang dia ada di pihak mana? Apa emang dia selalu berada di dekat orang-orang yang beruntung? Emang di Islam ada ya? Ya itu dalam pandangan agama kita itu seperti apa sih sebenarnya? Nah makanya daripada salah-salah langsung aja kita saksikan beritanya berikut ini. Ya. Dewi Fortuna dalam pandangan Islam. Pemirsa beriman, seringkali kita mendengar ucapan, "Selamat ya, Dewi Fortuna telah berpihak kepadamu. Selamat ya, Dewi Fortuna sedang menaungimu." Sedangkan kepada orang yang tidak beruntung, sabar ya, mungkin Dewi Fortuna belum singgah dalam hidupmu. Inilah sebuah contoh kalimat yang mungkin sering kita dengar dari beberapa mulut orang yang merasa tidak beruntung atau merasa rugi akan sesuatu. Ucapan seperti ini begitu akrab di telinga kita dan begitu mudah disampaikan tanpa pernah terfikirkan akan makna atau kandungan dari ucapan tersebut. Dewi Fortuna dianggap simbol dari ekspresi mujur atau tidak mujur. Pemirsa beriman, penting untuk kita mengetahui siapa sebenarnya sang Dewi yang dipercaya membawa keberuntungan itu. Ya, dia adalah Dewi Fortuna, salah satu dari Dewi Olympus yang berasal dari keturunan Dewa Zeus dan Dewi Hera. Dewi Fortuna ini sangat diagungkan oleh bangsa paganisme, yaitu Yunani dan Romawi. Menurut mitologi kedua bangsa itu, disebutkan bahwa Dewi Fortuna adalah dewi yang cantik jelita, yang selalu membagikan keberuntungan dari atas awan. Sang Dewi selalu mengenakan penutup mata dengan kain, dan kadang mengenakan tudung atau kain penutup kepala. Ada yang menyebutkan bahwa sebenarnya Dewi Fortuna itu buta, sehingga keberuntungan yang diturunkan oleh Sang Dewi adalah keberuntungan yang tidak proporsional. Keberuntungan yang dibagikan oleh Sang Dewi berbentuk seperti emas dan beragam harta dari tanduk Amalthea, si kambing suci yang dihormati oleh masyarakat Yunani dan Romawi. Tidak hanya itu, Dewi Fortuna juga dilukiskan sebagai dewi yang selalu menjadi kesejahteraan para petani, terutama petani gandum, karena ia adalah dewi yang selalu menjaga biji-bijian gandum. Dalam kalender Roma, tanggal 11 Juni adalah tanggal yang sangat suci bagi Sang Dewi, sehingga sering diperingati dengan festival-festival besar. Nama dari Fortuna nampaknya berasal dari turunan kata Fortumna, yang berarti dia yang mengelilingi tahun. Ada bermacam-macam nama Sang Dewi yang masing-masing mengandung makna keberuntungan yang berbeda. Seperti Fortuna Annonaria atau keberkahan pada hasil panen, Fortuna Belli atau kemenangan dalam perang, Fortuna Primigenia atau keselamatan para proses kelahiran, ada juga Fortuna Virilis, kelancaran karir, Fortuna Equistris, keberuntungan para satria dan lain sebagainya. Lantas pemirsa, bagaimanakah pandangan Islam mengenai orang-orang yang mempercayai akan adanya Dewi Fortuna? Berikut tim Berita Islami akan menjelaskannya. Pemirsa beriman, dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata yang artinya, "Saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang hamba berbicara dengan sesuatu kalimat yang tidak ada kejelasan di dalamnya yang membuatnya terperosok masuk ke dalam neraka yang jaraknya antara timur dan barat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis dijelaskan bahwa perkataan yang mengandung makna kesyirikan dalam Islam salah satunya adalah ucapan Dewi Fortuna tidak bersama kita, yang mana ucapan ini bisa membawa kesyirikan. Mengenai hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu,
maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Quran Surah Yunus ayat 1. Dalam firman-Nya dijelaskan, yang memberikan manfaat atau keberuntungan serta menolak mudarat atau bahaya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sebagai umat muslim tidak boleh mempercayai akan ucapan-ucapan yang dapat membawa kita kepada kesyirikan. Sehingga bila seseorang yang hatinya masih meyakini bahwa Dewi Fortuna adalah dewi yang membawa keberuntungan, maka tidak diragukan lagi bahwa dirinya telah melakukan kesyirikan. Seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik. Dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surah An-Nisa ayat 48. Pemirsa, dalam Islam kita diajarkan untuk selalu mensyukuri apa yang kita miliki dengan sifat qanaah. Lantas apa saja keutamaan dari sifat qanaah? Pemirsa beriman, menurut istilah, qanaah berarti merasa cukup atas apa yang telah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, sehingga mampu untuk menjauhkan diri dari sifat tamak atau rakus. Dan apapun yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan karunia yang tidak terhingga. Oleh karenanya sebagai umat Islam kita wajib untuk selalu bersyukur, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan tidak ada sesuatu binatang melata pun di bumi ini melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Quran Surah Hud ayat 6. Manusia yang memiliki sifat qanaah tidak mudah putus asa atas ujian dan cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa ketakutan, kelaparan, bencana maupun kekurangan harta benda. Akan tetapi mereka akan tetap bersabar menerima ujian tersebut dan tidak patah semangat dalam menjalani kehidupannya kembali. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Jadi pemirsa, mengucapkan kata Dewi Fortuna tidak bersama kita dalam kehidupan sehari-hari adalah perbuatan yang mengandung makna syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya yang memberikan kita cobaan, ujian, dan kenikmatan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan tayangan ini kita dapat terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya baik pemirsa, tadi kita udah lihat ya bahwa di Islam tidak mengenal yang namanya Dewi Fortuna. Karena seperti surat Hud ayat 6 tadi dijelaskan bahwa Allah lah yang memberikan nikmat kepada hambanya, yang memberikan ujian ya. Kadang-kadang kita nih sebagai umat suka lupa pemirsa, termasuk saya juga. Pada saat iman lagi turun gitu ya, kita selalu bilang bahwa aduh kayaknya saya lagi berfluktuatif nih iman. Sebetulnya itu berasal dari dosa-dosa yang kita lakukan ya, dan kita bisa menjaga keimanan kita itu. Nah, salah satunya adalah syirik yang kita selalu tidak menyangka bahwa kita sudah melakukan itu. Misalnya percaya pada seseorang yang meramal misalnya, itu kan syirik juga kan sebenarnya. Ya, benar sekali yang kayak tadi juga Dewi Fortuna. Nah, baik pemirsa, saya mengingatkan juga nih seperti kemarin, kalau Anda menyimak kita dari awal nanti tayangan, insya Allah di akhir tayangan kita punya kuis buat Anda yang juga akan mendapatkan hadiah dari tim Berita Islami. Jadi saksikan tayangannya karena nanti kita mempunyai pertanyaan untuk Anda. Hadiahnya apa sih? Ada deh, pokoknya spesial banget nanti hadiahnya. Nah, baik, untuk selanjutnya ini menarik sekali ya. Kalau di Islam kan dilarang laki-laki pakai emas. Ternyata itu ada pengaruhnya sangat ke medis. Oke, ternyata dari sisi ilmiahnya itu ada alasannya kenapa Islam melarang ya. Untung saya nggak pakai emas, jamnya juga. Nah, makanya nih mungkin penasaran apa sih pengaruhnya, kenapa perempuan boleh, laki-laki nggak boleh? Nanti kita akan bahas tetap di Berita Islami Masa Kini. Senin sampai Jumat jam 10 pagi. Bahasa Basi, bahasa